Kalangan selebritas tanah air berhasil melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan 575 anggota DPR RI periode 2019-2024 yang tersebar di 80 daerah pemilihan. Di antara ratusan anggota DPR, 14 diantaranya merupakan artis yang terpilih mewakili rakyat Indonesia. Beberapa merupakan wajah lama yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode sebelumnya, seperti Eko Patrio dan Desi Ratnasari yang diusung Partai Amanat Nasional, serta Rachel Maryam yang diusung Partai Gerindra. Tapi 4 orang diantaranya merupakan wajah baru di DPR, termasuk artis Mulan Jamila dari fraksi Gerindra dan Krisdayanti dari PDI Perjuangan. Jadi menurut saya tentang bagaimana fenomena seorang selebriti ya yang ikut praktek dalam politik khususnya di parlemen ini, ya ini konteks kepopuleran yang membuat para selebriti ini banyak terlibat di sana. Ya ini dinamika politik. Ini dikatakan dinamika politik. Saya katakan dinamika politik kenapa? Karena politik hari ini selain politik yang kemudian berbicara tentang elektabilitas, popularitas itu menjadi bahan penting. Selebritis ya memang sekali lagi kalau memang dia punya latar belakang terutama ya basic yang di masyarakat, basic untuk sebelumnya itu kelihatan selebritis itu peduli pada masyarakat, saya kira sah-sah saja. Tapi kalau selebritis yang hanya numpang nama, ya saya kira nanti di belakang hari masyarakat yang akan rugi sendiri. Fenomena caleg artis, menurut saya itu sebuah fenomena yang sedikit mengkhawatirkan. Karena belum tentu artis tersebut memiliki background, latar belakang atau pengalaman di bidang politik. Yang ada nanti ketika ia terpilih menjadi anggota legislatif, bukannya menyuarakan hak rakyat, ia malah ditunggangi kepentingan dari partai yang mengusungnya. Bahkan kebanyakan kan janji-janji yang telah ia buat pada waktu kampanye itu biasanya sudah dilupakan ketika ia terpilih dan duduk di bangku politik, seperti itu. Saya pribadi memang panggilan jiwa saya merasa saya mendapatkan tawaran ini adalah kesempatan besar nih buat saya gitu. Jadi kalau selama ini saya hanya melihat saya mengeluh gitu, aduh kok negara ini kok begini, aduh kok ini begini, kok aku rasain gini. Loh jangan komen di sosial media dong. Harus bagaimana caranya terjun masuk ke dalam program, ke dalam lembaga, ke dalam sistem yang kita bisa ikut di dalamnya, seenggaknya kita bisa ada efek. Nah, kenapa banyak selebriti yang terlibat di dalam politik? Ini saya tidak pernah melakukan riset soal itu, tapi yang jelas kalau kita melihat beberapa hasil wawancara para selebritis yang ditanya mengapa alasannya, ya pasti dia ingin memperjuangkan sisi dunia kesenian, dunia tentang perfilman begitu. Itu sisi-sisi dia. Tapi dalam konteks ini partai cukup punya peran penting untuk meyakinkan para selebritis itu untuk terlibat dalam politik. Ya, saya kira partai punya poin penting di sini. Meskipun di sisi lain selebritis juga yang memiliki yang memiliki minat di dalam dunia politik. Ini juga akan tertarik di dalam konteks itu. Apakah ini menjadi bagian dari proses selebritis yang sudah tidak populer lagi terus kemudian beralih ke sini? Ya mungkin ada selebritis yang sudah tidak cukup banyak dipakai oleh stasiun televisi atau sudah mulai meredup namanya, tapi masih punya nama di kampung daerahnya dan akhirnya dia memilih nyalek atau menjadi bupati. Itu ada seperti itu yang artinya karir di selebritisnya mungkin sedikit redup gitu. Seberapa optimiskah kita mengharapkan yang namanya adalah kebijakan parlemen atau DPR yang berangkat dari unsur selebriti? Tentu kita siapapun yang wakil rakyat yang berada di Senayan sana, wakil rakyat kita harus optimis. Apapun yang siapapun yang di sana tentu kita harus beroptimis bahwasanya
beliau adalah wakil kita yang berada di parlemen, yang akan berusaha istilahnya adalah memperjuangkan hak dan juga memperjuangkan kemakmuran, kesejahteraan bagi kita semua selaku rakyat Indonesia. Nah, tentu kita harus optimis dengan kita beroptimis, dengan kita adalah istilahnya mengawal setiap kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang diambil oleh setiap wakil rakyat kita. Tentu ini menjadi suatu kewajiban bagi kita dalam rangka berusaha untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045.